Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah banyak dapat jawaban. Salam yang baik, doa yang baik dibalas dengan doa yang baik pula. Alhamdulillah. Teman-teman luar biasa malam hari ini kita akan membahas satu hal yang sangat menarik tentang gravitas. Tadi sudah ditebak ya sama Coach Novan tentang mandiri, wibawa gitu ya. Kalau saya sih nginget sama kue getas ala Jawa. Dan yang akan memberikan materi tentu saja tidak lain dan tidak bukan adalah coach kita Surya Krisnanda. Beliau adalah seorang coach public speaking dan juga sekarang sedang fokus dan bahkan bukan fokus ya. Beliau membrand dirinya sebagai leadership communication coach. Nah, jadi beliau itu penulis buku teman-teman. Nah, beliau juga seorang trainer public speaking. Beliau juga pemegang sertifikat NFLP dan beliau juga pemain board game. Satu lagi, beliau pencinta kopi. Dari semua identitas ini, teman-teman, yang malam ini kita akan dengarkan kepakaran beliau berbicara tentang leadership sebagaimana slogan beliau. Komunikasi yang baik adalah direct, decent, and decisive, ya. Dan ada satu slogan Better Call Surya. Oh, ya, jadi lebih baik call Surya ya, teman-teman, supaya kita tidak salah jalan. Nah, malam hari ini kita akan membahas satu tema yang tadi sudah ditebak oleh teman-teman terkait dengan kepemimpinan. Judulnya Gravitas, the Core of Executive Presence. Oh, executive presence ya teman-teman. Jadi kehadiran eksekutif. Kan tadi ya, seperti yang disampaikan Coach Novan tadi ya. Oh, ada seorang leader langsung sedang berdiri dan baru berdiri saja presence-nya itu sudah menarik seperti gravitasi. Apakah benar? Wah, ini saya hanya menebak-nebak karena saya juga nggak dikasih spill ya dari Coach Novan materinya tentang apa. Yuk kita angkat tangan dan beri aplaus buat Coach Surya Kresnanda. Terima kasih Kak Maya. Oke, selamat malam teman-teman semua. Selamat malam. Malam, Bos. Malam. Malam coach. Ini Kak es Maya. krimnya dimainin. Capture video full screen. Ada yang sedang Record. screenshot sepertinya. Lalu suaranya masuk. Saya izin untuk unmute ya. Screenshotnya habis ini di-share kok, Coach, pasti nih. Silakan ke Surya, lanjut. Oke, terima kasih Kak Maya yang sudah menghantarkan sampai di sini, yang sudah membuka, sudah membuatkan kita ini. Setelah jadi virtual background ini baru ada di angkatan ke-90 ini ya. Oke, karya dari Kak Maya. Tepuk tangan dulu dong buat Kak Maya. Terima kasih. Dari dulu nggak ada virtual background, nggak ada emang. Kenapa nggak ada? Kagak bisa gambarnya saya, gitu kan? Ya udah jalan aja dah, dah. Nah, alhamdulillah ya. Nah teman-teman, hari ini kita akan banyak discuss tentang apa yang disebut dengan gravitas, the core of executive presence. Nah, jadi nanti sebenarnya kita akan membahas dulu pertama tentang executive presence-nya. What is executive presence? Seperti apa pentingnya? Baru kita nanti masuk kepada peran gravitas di sana. Nah, saya sebelumnya mohon maaf pada teman-teman, kalau biasanya saya menampilkan slide, ya, hari ini saya nggak nampilin slide. Kenapa? Karena slide-nya trouble. Dan nggak mungkin bikin lagi ya, jadi ya sudah, ini aja. Apa namanya, kita banyak diskusi, nanti saya akan buka itu whiteboard, saya akan tulis-tulis, moga-moga kebaca, terus nanti kita discuss. Apapun yang nanti saya sampaikan itu akan lebih enak kalau nanti teman-teman hubungkan dengan diri sendiri. Hubungkan dengan pengalaman pribadi. Karena sebenarnya saat kita bicara executive presence, kita bicara gravitas, teman-teman walaupun istilahnya mungkin asing bagi teman-teman,
Tapi nanti kalau misal sudah diskusi, bakal gini deh. Oh, yang gini sih aku pernah lihat. Oh, aku tahu. Oh ya, aku pernah. Nah, ini bukan hal yang betul-betul asing sebenarnya ya. Gitu. Kita kan diskusi dua arah, teman-teman. Jadi seperti biasa, apapun pertanyaan atau pernyataan, silakan masukkan di kolom chat. Wait. Notes. Nah, ini whiteboard. Gravitas. The core of executive presence. Ini. Siapa yang sebelum hari ini sudah pernah mendengar istilah executive presence? Ayo, siapa? Siapa ayo? Pengen tahu saya. Siapa di antara teman-teman yang belum pernah? Executive presence ini belum pernah, oke. Suatu hari saya punya klien coaching yang sampai hari ini sudah kontrak berulang ya. Artinya selesai satu kontrak dia pengen lanjut lagi sampai sekarang. Ceritanya klien saya ini diminta, dia baru pindah perusahaan dan diberi jabatan yang sangat tinggi. Ya. Perusahaannya perusahaan internasional, produknya internasional. Jadi produk internasional yang ada cabangnya di Indonesia gitu lah kira-kira. Dan di tempat yang baru ini beliau pegang headnya Indonesia. Jadi bisa dikatakan untuk produk itu, saya nggak sebut produknya karena identitas klien kalau coaching itu perlu kita jaga kerahasiaannya. Tapi kalau produknya saya sebut teman-teman pasti tahu. Beliau jadi orang nomor satunya di Indonesia. Begitu dia menduduki posisi itu, kontaklah ke saya. Pingin coachingnya lanjut. Dan spesifik. Kali ini dengan posisinya kebutuhannya adalah executive presence. Jadi executive presence itu memang mainannya orang-orang di level itu, teman-teman. Tapi kalau kita sejak sekarang, saya belum jadi orang nomor satu untuk perusahaan di Indonesia, belum jadi pimpinan tertinggi misalnya. Tapi kita menguasai executive presence, maka kesempatan kita untuk naik jabatan lebih tinggi, kesempatan kita untuk meraih kedudukan lebih tinggi, kesempatan kita untuk untuk dipercaya memegang peranan penting itu semakin cepat kalau kita menguasai executive presence. Dan nanti apapun executive presence itu nantinya yang akan kita bahas, itu ibarat kalau makanan kan punya bahan-bahan ya. Contoh misalnya kalau nasi goreng. Kalau nasi goreng bahan utamanya apa ya? Nasi. Nasi. Iya dong. Kalau nggak ada nasi goreng, kalau nasi goreng nggak ada nasi, nggak jadi nasi goreng. Ayam panggang. Bahan utamanya apa? Bahan utamanya ayam. Nggak bisa kita saya minta ayam panggang nggak pakai ayam. Itu kayak pernah ada candaan. Mas, saya beli soto ayam tapi jangan pakai ayamnya ya. Nah, ya apa sih? Maka seperti ayam panggang bahan utamanya ayam, gravitas adalah bahan utama dari executive presence. Gitu kira-kira bahasan kita. Menarik? Menarik nggak? Lanjut nggak nih? Yes, Coach. Bentar. Oke. Nah, kopinya tak aduk lagi. Kurang diaduk. Ya.
kurang diaduk. Kopinya mau tak aduk lagi. Lanjut. Wes. Ya. Kalau mau dilanjut, dimohon kepada rekan-rekan sekalian, Mbok ya jangan coret-coret. Ngapain sih ikut coret-coret itu? Heh, heran aku. Ya. Ya, jadi tolong tidak perlu ikut coret-coret. Tidak perlu ikut coret-coret. Ya. Wait. Tuh kan, kena lagi. Mungkin niatnya mau kolaborasi, Coach. Iya. Lantas apa sih executive presence itu? Itu kan yang jadi pertanyaan teman-teman kan. Oh, posisi executive presence itu. Kenapa kok bagi orang-orang yang level posisinya tinggi, executive presence itu begitu penting? Sekarang begini, saya kasih gambaran ya teman-teman ya. Teman-teman pasti pernah rapat, betul nggak? Oh. Teman-teman pasti pernah rapat. Waktu rapat, kita sudah di dalam ruangan rapat. Setelah itu kan masuk orang. Ya sudah biasa aja orang keluar masuk, ada orang ke toilet, keluar, masuk, keluar, masuk. Lalu tiba-tiba ada satu orang yang begitu dia masuk, semua mata memandang ke dia. Oke? Semua mata memandang ke dia. Semua orang merasakan segan, bukan tegang. Segan. Rasa hormat yang tinggi. Melihat orang ini di level yang berbeda dengan orang-orang lainnya. Jadi kalau tadi kan ada orang masuk ya. Orang masuk, biasa aja. Begitu si orang ini datang ya, itu tiba-tiba karismanya kerasa. Oh, kalau kata Mas Novan karisma ya. Orang ini tuh rasanya beda, kita segan, dan di mata kita dia itu levelnya beda sama orang yang lain. Lebih tinggi. Kita respect banget sama dia. Ya. Situasi-situasi seperti itu disebutnya executive presence. Presence itu kan tampilan yang dilihat. Bagaimana orang hadir, begitu terlihat, dia tampil as an executive. Orang akan melihatnya sebagai ini orang penting nih. Nah sekarang begini. Apakah orang yang seperti itu pasti pimpinan kita? Atasan kita? Belum tentu. Kadang-kadang ada atasan kita yang begitu. Ada. Tapi ada loh orang yang nggak punya jabatan. Tapi begitu dia datang, suasana langsung berubah. Ini bosnya datang. Bosnya teko ini. Kita langsung melihat itu sebagai orang yang bisa diandalkan. Saat kondisi kita lagi rumit, pusing, dia datang, kita langsung merasa, tenang. Ada orang ini tenang gitu udah. Dan itu semua terjadi bahkan sebelum orang itu berbicara. Kebayang nggak? Itu semua terjadi sebelum orang ini berbicara satu patah kata pun. Apalagi kalau sudah mulai ngomong, tambah misalnya. Jadi executive presence ini ya mungkin ada yang hubungannya dengan karisma. Ya nanti kalau karisma sebenarnya secara definisi dan bahasanya berbeda. Tapi apakah executive presence ini membuat orang jadi terlihat berkarisma? Betul. Ya. Teman-teman mau nggak jadi orang seperti itu? Saya tanya. Mau banget, Coach. Wih, mau banget. Mau banget. Dan menariknya, executive presence ini bisa dibangun dari banyak gaya. Maksudnya begini, kadang ada orang yang mengatakan begini. Oh, orang kalau executive presence itu orangnya harus sedikit ngomong. Kalau kamu orangnya cerewet, pecicilan, kamu nggak bisa executive presence.
Kalau kamu orangnya suka ngomong, suka bangun kedekatan dengan orang, kamu nggak bisa executive presence. Enggak. Ada orang-orang yang gayanya memang apa ya? Gayanya memang orang happy gitu loh. Ya mungkin Soalnya tidak bahasa bisa bermain. Udah banyak kalian bermain, aku ulus sumpah. ya bocor. Mungkin kalau bahasa DISC orang influence, ya kan? Apakah orang influence yang happy, suka bikin suasana itu nggak bisa punya executive presence? Bisa dengan caranya sendiri. Ya. Jadi ini tidak secara langsung terkait dengan apakah orangnya itu jaim atau tidak. Nah itu. Banyak yang salah mengatakan bahwa oh executive presence itu terjadi kalau kita jaim. Enggak juga. Kita tetap bisa menjadi diri kita sendiri. Seperti apa kita sehari-hari dan tetap membangun yang namanya executive presence. Ya, gitu. Nah Mas Novan nanya nih, ada ciri umum untuk executive presence? Ciri umum executive presence itu simple. Ya kayak cerita tadi itu. Begitu orang melihat kita, you are at the different level from others. You are greater than others in this room. Anda itu di level yang lebih tinggi daripada orang-orang lain di ruangan ini. Anda itu bisa diandalkan lebih daripada orang-orang di ruangan ini. Sehingga orang itu respect. Kebalikan dari meremehkan. Kebalikan dari respect itu kan meremehkan orang. Ya? Orang jadi respect. Nah itulah ciri-ciri dari executive presence. Dan balik lagi tadi, executive presence bukan ditimbulkan karena kita jaim. Kita mau seperti apapun diri kita hari ini, kita bisa membangun yang namanya executive presence. Gitu. Ya. Nah, dalam teorinya, ya, ini saya belajar dari bukunya Sylvia Howlett. Ya. Sylvia Howlett ini menuliskan bahwa executive presence itu ada 3 dimensinya. Ada 3 dimensi, perhatikan ini ya. Dimensi yang pertama itu adalah gravitas. Dimensi yang kedua adalah communication. Dimensi yang ketiga adalah appearance. Oke. Bahas satu-satu ya. Bahas satu-satu. Pertama, appearance dulu. Paling simple, paling mudah dibahas. Executive presence itu dipengaruhi oleh appearance. Appearance itu penampilan kita secara fisik. Contoh misalnya, appearance itu gemuk, kurus, ya, wajah ganteng, cantik, segala macam ya. Kan ada yang mengatakan begini, orang yang wajahnya ganteng itu akan lebih mudah meraih yang namanya executive presence. Itu benar. Karena katanya Sylvia Howlett ini, executive presence salah satu dimensi pentingnya adalah appearance. Penampilan yang terlihat. Termasuk appearance ini adalah pakaian yang kita pakai. Contoh misalnya, kita pakainya pakaian yang rapi, bersih, klimis dibandingkan pakaian yang kucel, ya. Tentu gravitas akan lebih mudah didapatkan kalau kita di forum profesional. Gravitas akan lebih mudah didapatkan oleh orang yang pakai kok gravitas, executive presence, ya. Halo, ini kenapa kok di ini ya? Oke. Sorry. Ya, jadi teman-teman, saya ulangi ya. Appearance itu tadi pakaian misalnya. Pakaian. Ya. Contoh misalnya, orang yang pakaiannya rapi, klimis, rapi, bersih, dia akan lebih mudah meraih executive presence di forum profesional dibandingkan orang yang pakaiannya kucel. Masuk akal? Teman-teman? Masuk akal, Coach. Masuk akal ya? Itu.
Tapi apakah pakaian rapi dan klimis ini selalu bisa menghadirkan executive presence yang sama di semua tempat? Enggak juga. Karena tetap tergantung orang-orang di situ. Contoh misalnya, kalau di kalangan preman, jangan-jangan baju yang compang-camping jeans sobek-sobek itu bisa menghasilkan executive presence yang lebih baik daripada jas rapi. Bisa. Kalau orang-orang di situ adalah preman, misalnya begitu kan. Menariknya adalah appearance ini, ya, appearance ini ternyata dia pengaruhnya hanya 5%. No. Jadi tadi ya, ganteng cantiknya, wajahnya apakah berotot atau gemuk, ya. Mungkin kita mengatakan begini, oh kalau misalnya di pertemuan-pertemuan resmi, orang yang berotot itu bisa meraih executive presence yang lebih kuat daripada orang yang tambun, gemuk, ya kan? Betul. Tapi pengaruhnya cuma 5%. Ya. Pengaruhnya cuma 5%. Yang kedua, naik ke atas ada yang namanya communication. What is communication? Communication itu adalah how you speak. Bagaimana Anda bicara, gimana teman-teman ngomong, gimana apa yang diomongin, cara ngomongnya, ya, cara ngomongnya, apa yang diomongin, caranya ngomong, ya, bagaimana bicara yang merespon sesuatu, itu namanya communication. Orang yang lebih jago ngomong, orang yang ngomongnya lebih meyakinkan, tentu punya peluang executive presence yang lebih tinggi daripada yang nggak jago ngomong. Orang yang ngomongnya clear punya kesempatan mendapat executive presence yang lebih tinggi daripada orang yang ngomongnya nggak jelas ngalor ngidul. Betul. Pertanyaannya, kalau communication berapa persen ya? Lumayan lebih tinggi daripada appearance. Communication itu 28%. Bahkan komunikasi itu 28%, teman-teman. Bayangin. Berarti sisanya berapa? Hitung. Yuk hitung, sisanya berapa? Berapa sisanya? Yuk bantu hitung. 72 Coach. Hah? Masa 72? 67. Ya betul, 67% itu gravitas. Jadi gravitas, kalau kita mau meraih yang namanya executive presence, gravitas itu bahkan berpengaruh lebih dari setengah. Artinya apa? Teman-teman mungkin gini ya. Aduh, wajahku tidak menjual. Wajahku tidak menarik. Misalnya begitu ya. Aku nggak punya baju yang mahal-mahal banget untuk kelihatan keren gitu misalnya. Komunikasiku biasa aja. Komunikasiku itu biasa aja. Nggak excellent, ya nggak buruk-buruk banget ya. Karena kalau komunikasinya buruk itu kacau semua pasti. Berapapun gravitas kita. Tapi paling nggak standar lah, nggak excellent banget. Tapi saya butuh executive presence saya kuat. Maka gravitas. Jadi sebesar itu gravitas itu. Nah, lantas gravitas itu apa? Sebenarnya tadi waktu Kak Maya sudah diskusi, Mas Novan sudah ngasih kunci-kuncinya.
Gravitas itu adalah tenang, kontrol diri, wibawa. Itu 3 kata yang bisa mewakili gravitas. Saya sempat sampaikan di grup ya. Gravitas ini sebenarnya susah ditemukan padanan bahasa Indonesianya. Susah. Ya. Nggak ada yang pas. Tapi di antara semua kata bahasa Indonesia, yang paling mewakili itu adalah wibawa. Kalau orang itu memang menghadirkan wibawa, maka komunikasinya biasa aja, appearance-nya biasa aja, dia tetap bisa menghadirkan executive presence. Itulah yang terjadi dengan kalau misalnya teman-teman tahu ada orang pebisnis namanya Bob Sadino. Tahu nggak? Ada yang pernah tahu? Almarhum ya? Udah almarhum sekarang ya? Bob Sadino. Ya, Tahu. tahu ya? Tahu. Oh Coba iya, almarhum. bayangkan, Bob Sadino itu kan gini ya. Kita itu kalau misalnya jadi pembicara seminar, kita itu kan sering diajarkan bahwa kita itu pakaian yang rapi, ya kan? Kita itu ngomong yang jelas gitu kan ya. Kita itu terstruktur ngomongnya gitu. Lihat Bob Sadino. Bagi yang nggak tahu, cari Bob Sadino seminar. Dah gitu aja. Lihat bagaimana Bob Sadino kalau tampil di depan umum misalnya. Appearance-nya. Bajunya celana pendekan. Sendalan. Kadang-kadang Bob Sadino kadang-kadang sendalan sakarep-karepe dhewe kalau jare wong Jawa. Terserah gue. Communication-nya Bob Sadino nggak excellent banget. Tapi orang hormat, respect karena Bob Sadino gravitasnya kuat. Itu contohnya. Gravitasnya kuat. Teman-teman mungkin coba ingat-ingat, mungkin di kantor ya, mungkin di komunitas misalnya ya. Mungkin teman-teman pernah ngelihat ada orang yang secara penampilan biasa aja. Penampilan biasa aja. Komunikasinya nggak excellent banget. Nggak buruk, tapi nggak excellent banget gitu. Nggak lantas dia itu kalau pidato kayak Soekarno gitu kan ya. Kalau ngomong itu langsung apa bisa bersilat lidah, nggak, komunikasinya biasa gitu. Tapi semua orang respect sama dia. Nah, itu karena apa? Gravitasnya kuat. Nah, sekarang teman-teman, saya dari yang saya jelaskan tadi, saya pengen kita diskusi. Tolong kasih tahu saya, menurut teman-teman, ya, kan tadi contoh Bob Sadino ya. Terus mungkin teman-teman lihat ada temennya atau ada atasannya atau ada mungkin bawahannya, rekan kerja, rekan bisnis di komunitas. Ada orang-orang yang bicaranya biasa, nggak excellent. Terus apa tadi penampilannya biasa, tapi semua orang segan sama dia. Coba ingat-ingat lagi. Menurut teman-teman aja ya, tebak-tebak buah manggis saja. Salah nggak apa-apa. Dan tolong kasih tahu di chat. Menurut teman-teman, apa sih yang bikin mereka bisa kayak begitu? Kalau bukan cara bicaranya yang keren dan bukan penampilannya yang keren, kira-kira apa yang bikin mereka kayak gitu? Ayo, kasih tahu saya. Menurut teman-teman aja, di chat. Kasih tahu di chat. Oke. Pengamatan kisah sukses. Attitude-nya ke yang lain. Ada lagi nggak? Oh, karena berduit. Oke, thank you. Karena berduit, emang pinter orangnya. Oke, baiklah ya. Apalagi? Attitude-nya. Amalan ibadahnya. Ngeri. Amalan ibadahnya. Dapat dipercaya posisi puncak. Oke, dia punya posisi puncak. Oh, dia jadi role model. Oke. Karena yang disampaikan kontennya benar. Oh, reputasi. Kalau tertawa jarang tertawa. Karena kalau tertawa jarang tertawa terbahak-bahak gitu ya. Aduh, ya. Yang lain. Ayo, tegas dan solutif. Kontribusi yang dipercaya untuk menyelesaikan masalah. Ya justru pertanyaannya itu. Orang gravitas itu dipercaya untuk menyelesaikan masalah. Pertanyaannya kenapa? Pasti berpengaruh. Apa yang bikin dia berpengaruh, Mas Adin? Justru yang jadi pertanyaan apa yang bikin berpengaruh? Oke, konsisten. Oke, apalagi? Ayo. Apalagi? Oh, empati. Tulus. Oke, apakah iya? Apakah iya?
Apalagi tatapan matanya, oke. Integritasnya, integritas. Integritas, kerja keras, dedikasi luas. Woi, ayo lagi. Ayo lagi. Yuk. Oh, masalahnya clear kalau dibicarakan dengan yang bersangkutan. Nggak ada masalah. Oh, aura. Loh, justru pertanyaannya itu kenapa kok auranya kuat gitu loh. Mau mendengar. Oh, karena dia pemenang. Kompeten di bidangnya. Luas, dedikasi, kerja keras. Bahasa tubuhnya stabil. Oke. Oh, karena nggak banyak bercanda. Apakah iya karena nggak banyak bercanda? Hmm. Oh, karena dia sukses di bidangnya. Oke. Oke. Ah, percaya diri. Wes, mantap. Oh, self care dan respect ke diri sendiri. Oke. Tahu sikon. Hehehe. Ya. Terima kasih. Oh, karena dia menguasai substansi. Oh, karena ngasih aura kasih. Karena beda dari yang lain. Oke. Nah, ini ada ini ada risetnya, teman-teman. Ya. Top trait. Ya. Top traits dari gravitas. Tuh kan, nyoret-nyoret. Apa ya coret-coret? Heran aku. Ternyata top trait ya. Top trait itu intinya gini. Trait itu kan apa? Kalau bahasa Indonesia mungkin lebih kepada ciri-ciri ya. Ciri-ciri. Ya walaupun balik lagi, ini kadang-kadang susah ya. Kata ciri-ciri itu kalau kalau kata trait itu kalau di bahasa Indonesia kan sebenarnya nggak pas banget dengan kata ciri-ciri kayak gitu banget. Cuman ya paling gampang ciri-ciri yang kelihatan wes gitulah ya. Tuh. Ada top trait dari gravitas itu sendiri berdasarkan riset. Ya. Terakhir si penulis ini melakukan riset tahun 2022, masih 3 tahun yang lalu. Jadi gini, Sylvia Hewlett ini melakukan riset tahun 2012, lalu melakukan riset lagi tahun 2022, range-nya 10 tahun. Begitu dilakukan riset dengan range 10 tahun, sebagian besar sama, tapi ada yang berubah. Ada yang berubah, betul-betul berubah. Dulu nggak ada, sekarang ada. Ada yang cuman beda urutan. Misalnya dulu nomor 2, sekarang nomor berapa gitu. Ada yang kayak begitu ya. Tapi sebagian besar sama. Artinya apa? Sebenarnya ciri-ciri orang dengan gravitas tinggi itu tidak lekang oleh zaman. Ciri-ciri umumnya mirip. Nah, berdasarkan riset terbarunya dia tahun 2022, top trait dari gravitas itu. Artinya apa? Kalau misalnya gravitasnya bagus, dia akan menunjukkan ciri-ciri ini dengan sangat tinggi. Ternyata nomor 1. Ya. Nomor 1. Nggak enak ada nomor 1. Nomor 6 dulu deh. Respect. Orang yang gravitasnya tinggi itu menunjukkan dia itu respect ke orang lain. Respect ke orang lain. Makanya orang yang punya gravitas, wibawa lah, kita sebutnya wibawa ya. Kecenderungannya adalah orang yang juga banyak memberi respect ke orang lain. Oke. Penempatan respect di nomor 6 ini memberikan kita satu tanda menarik. Pertama, oh ternyata kalau kita respect ke orang, orang akan respect ke kita. Ya nggak? Tapi yang lebih menarik adalah begini. Kok respect cuma nomor 6 ternyata? Sedangkan banyak orang mengatakan, pokoknya kalau saya respect ke orang, orang pasti respect ke saya. Seakan-akan respect ke orang itu adalah hal yang utama. Enggak. Respect itu di nomor 6. Di nomor 6.
Itu. Apa yang nomor 5? Yang lebih tinggi dari respect? Integrity, courage. Integritas, dan keberanian. Integritas itu kesesuaian antara apa yang dipikirkan dengan kata-kata. Dan itu ditunjukkan. Ya, simpelnya beginilah integritas itu ya. Simpelnya begini. Kalau misalnya orang itu mengatakan, kita itu harus jujur, maka dia itu adalah orang yang paling jujur. Itu namanya punya integritas. Simpelnya gitu. Ya. Dan kenapa ada kata courage? Courage itu adalah keberanian. Artinya apa? Dia punya keberanian untuk menunjukkan ini loh diriku. Meskipun beda sama orang lain. Contoh misalnya, orang-orang ini pada suka telat. Dia nggak ikut-ikutan telat. Dia berani beda. Ya, enggak, saya jaga, saya orangnya tetap on time. Ya. Dia punya keberanian meskipun berbeda dari orang lain. Dia punya pegangan, istilahnya begitu. Dan dia konsisten berpegang pada apa yang dia anggap penting. Tuh. Dalam bahasa lain, orang ini punya sikap yang jelas, pegangan yang jelas. Tuh. Makanya teman-teman kalau misalnya si A ngomong ini ngikut, si B ngomong itu ngikut, ya kan? Nggak punya pendirian yang jelas. Pokoknya ngikut arus, itu nggak punya integriti. Apalagi kalau kita itu nggak berani berbeda. Ya sudah, sama aja sama yang lain supaya tidak beda karena nggak enak beda. Siap-siap nggak punya executive presence. Karena nggak berbeda. Bener nggak? Ya. Teman-teman kalau mau punya executive presence, selain respect ke orang lain, teman-teman mesti punya pegangan yang berani beda selama menganggap pegangan itu benar. Wes, itu kata Mas Novan, yakin dan berani dengan pilihan hidupnya. Ya. Mas Hedi, kenapa digabung? Maksudnya gimana? Integrity dengan courage maksudnya? Ya Mas Hedi ya? Iya, betul Coach. Kenapa digabung integritas sama coach? Betul, betul. Ya. Udah terjawab belum dari jawaban tadi? Belum. Jadi integrity itu gini. Dia itu mengatakan apa yang dia pegang dan konsisten di situ. Meskipun beda sama orang, dia berani. Paham maksudnya? Contoh tadi, orang-orang pada suka telat, budayanya telat. Dia tetap on time. Ya kan? Dia jaga itu. Dan dia berani, nggak masalah saya beda sama orang lain. Yang penting saya tetap berpegang pada yang saya yakini. Keberanian itu di situ maksudnya. Ya, gitu. Bu Eka, mungkin kayak Tom Lembong berani. Nah, itu kalau politik nanti kita seperti apa yang terjadi di politik itu nanti lebih rumit. Tapi ya orang-orang melihatnya begitu. Orang-orang melihatnya begitu. Ya. Itu nomor 5. Oh. Masih nomor 5 nih. Tapi integrity dan keberanian untuk berbeda itu di nomor 5. Berarti ada 4 lagi yang lebih tinggi. Apa coba yang lebih tinggi? Yo. Apa coba yang lebih tinggi? Oh, Mas Novan berani beda, yakin dengan prinsipnya. Dan di saat yang sama respect dengan pilihan orang. Yes. Nah, 4. Yang nomor 4, agility. No, ternyata bukan agility. Bukan agility berarti. Baik penelitian tahun 2012 maupun 2022 tidak ada satupun di top trade yang 6 ya. Yang 6 ini
6 top trait ini tidak ada satupun yang menyentuh atau bersinggungan dengan agility ternyata. Nomor 4 itu vision. Simpelnya vision itu gini. Orang betul-betul clear melihat orang ini maunya kemana. Kalau integrity tadi orang ini punya pegangan. Jelas ya? Orang ini punya pegangan. Itu integrity. Kalau vision orang ini jelas mau kemana. Betul. Artinya kalau orang melihat. Nih saya ngelihat nih. Oh Mas Novan ini memang dia itu ada yang mau dituju. Dan Mas Novan serius dengan tujuannya itu. Jadi bukan sekedar ngecap di mulut gitu. Tapi Mas Novan ini punya tujuan yang jelas. Dan Mas Novan ini serius dengan apa yang mau dia tuju. Nah itu akan menghadirkan executive presence. Karena apa? Meningkatkan gravitas. Wibawanya akan kuat. Itu nomor 4. Vision. Tapi ternyata vision itu cuma nomor 4 loh teman-teman. Karena banyak nih orang-orang yang mengatakan kalau kita itu mau dapat respect kita terus punya visi yang jelas. Wait, vision itu mek nomor 4. Mek mung nomor 4. Itu. Hah? Paham bedanya integrity dengan vision ya? Integrity itu dia punya pegangan yang jelas. Vision itu jelas orang itu mau kemana. Tuh. Lantas apa yang ketiga? Kalau di penelitian tahun 2022, inclusiveness. Oh. Inclusiveness ini adalah hal yang tidak muncul di penelitian tahun 2012. Nanti saya kasih tahu apa yang ada di tahun 2012 tapi hilang. Dan apa yang sekarang ada di sana nggak ada ya. Ini yang terbaru, inclusiveness. Inclusiveness itu lawan kata dari eksklusif. Eksklusif itu gini, aku cuma mau berteman dengan orang-orang itu aja, itu namanya eksklusif. Tapi inclusiveness itu adalah sama orang soleh ayo, sama orang salah juga gaul ya kan? Tuh, sama profesor ngopi bareng, sama preman dan tukang mabok pun ayo kita berteman begitu ya. Kira-kira inclusiveness itu begitu. Range pergaulannya luas. Bisa berteman dengan siapa saja. Mudah membangun circle dengan orang seperti apapun. Nah, menarik kata Mas Novan. Dia bisa menempatkan diri. Yes, thank you. Tanpa kehilangan jati diri tentunya ya. Ya gampangnya gini lah. Ya kalau mau ngopi sama tukang mabuk sih ayo, nggak apa-apa. Santuy aja, asal jangan ngajak saya mabuk gitu. Kan gitu ya. Asal saya nggak ikut mabuk. Masalah kamu minumnya mabok, saya ngopi nggak apa-apa lah kita ngobrol, mungkin kamu mau curhat gitu kan ya. Asal saya nggak ikut-ikutan mabok sama kamu gitulah. Gampangnya begitulah ya. Inklusif itu sampai selevel itu. Ini inclusiveness. Kalau orang itu dilihat bisa bergaul dengan siapa saja, punya keluasan pergaulan, di mana dia terlihat bisa diterima di semua lingkungan yang beda-beda, maka orang akan begini, gile. Di situ masuk, di situ masuk, di situ masuk. Gile. Nah, ciri-ciri ini di penelitian tahun 2012 nggak ada. Betul. Ya. Itu inclusiveness. Nah, sebelum masuk ke yang kedua, saya mau ceritakan di sini.
ada satu ciri-ciri ya yang ada di tahun 2012 tapi di tahun 2022 hilang dari 6 besar. Namanya pedigree. Tahu nggak pedigree itu apa? Pedigree. Keturunan kah, Coach? Hah? Keturunan kah? Yes, silsilah atau keturunan. Jadi di penelitian tahun 2012, pedigree itu masuk nomor 5. Jadi kamu turunan siapa itu menentukan executive presence. Top trade tahun 2012. Tapi di 2022 hilang dari top trade. Top trade itu 6 besar ya. Artinya apa? Malah inclusiveness ini di 2012 nggak ada. Di 2022 ada. Artinya apa? Kalau orang dulu melihat betul kamu keturunan siapa, dan orang respect padamu karena kamu keturunan siapa, hari ini kamu keturunan siapa itu nggak ngaruh-ngaruh banget terhadap respect orang ke kamu. Kira-kira gitu lah. Jadi kita nggak bisa membanggakan, oh saya anaknya pejabat. 2012 masih bisa. Wah, anaknya owner kalau di perusahaan itu gitu ya. Wih, itu anaknya owner gitu kan. Ponakannya yang punya perusahaan. Gitu kan. Cucunya direktur misalnya. Oh, tahun 2012 bisa tuh. Wih, cucunya direktur. Wow, kalau sekarang hormat sih hormat, tapi hormat-hormatan tidak betul-betul executive presence. Ya. Gitu. Itu yang membedakan. Gus-gusan. Aduh, oh iya, Kak Maya ini sama dengan grapia. Oh ya, inclusiveness yang grapia gitu ya. Artinya apa? Ini kan sebenarnya berlaku sebaliknya, teman-teman. Kalau teman-teman orangnya eksklusif, justru akan kehilangan yang namanya executive presence. Hilang. Saya cuma mau berteman dengan yang itu-itu aja. You are not in my level. Nggak level lah aku bergaul sama kamu. Itu bukannya mendapatkan executive presence. No, malah tidak mendapatkan executive presence. Tuh. Dan cuman begini teman-teman. Ada orang-orang yang dengan alasan inclusiveness ini biar mendapatkan executive presence saya akan inklusif. Saya akan berteman dengan siapa saja, gitu ya. Tapi ada orang-orang yang begitu, tapi malah tidak mendapatkan executive presence. Ada. Dia malah jadi orang yang mudah dimanfaatkan orang. Dia malah jadi orang yang orang lain itu merasa ini orang bisa dimanfaatkan. Dia dekat dengan siapa aja, bisa dimanfaatkan, ya. Sakit nanti besok. Nggak masalah, gitu ya. Akhirnya dia jadi orang yang lemah. Tuh. Diremehkan. Tuh. Karena apa? Melupakan yang nomor 1 dan 2. Nih, melupakan yang nomor 1 dan 2. Jadi hati-hati kita inclusiveness, tapi tanpa yang nomor 2. Ini yang nomor 2 dulu ya. Ternyata penelitian nomor 20. Nah, ini menariknya. Penelitian tahun 2012 dengan tahun 2022, dua besarnya tidak berubah sama sekali. Karena tidak berubah sama sekali, maka untuk bahasa executive presence, dua besar ini adalah bahasa universal. Artinya bisa dikatakan dua besar ini adalah hal yang tidak boleh, sangat-sangat tidak boleh ditinggalkan. Gitu. Karena terbukti, teruji oleh waktu. Penelitian tahun 2012 ke 2022, nomor 1 dan nomor 2-nya tidak berubah secara klasemen. Dan kalau kita meninggalkan yang dua besar ini, maka inclusiveness kita malah jadi bumerang nanti. Kayak tadi tuh diremehkan, ya kan? Wis Mas Novan, jujur dan amanah. Apakah betul jujur dan amanah? Tidak. Jujur dan amanah itu terlalu mulia.
terlalu mulia ya. Ternyata bukan. Saya mau orang respect, saya akan jujur dan amanah. No. Ya jujur itu sebenarnya bisa masuk ke integrity. Jujur itu masuk ke integrity. Sebenarnya. Apa adanya. Oke. Saya tulis yang nomor 2. Bahasanya adalah ini. Decisiveness. Dalam bahasa Indonesia persis yang disampaikan sama Kak Maya. Tegas alias ketegasan. Artinya apa? Ketegasan kita itu adalah poin yang sangat-sangat penting, bahkan teruji oleh waktu yang membuat kita meraih eksekutif presence atau tidak. Decisiveness itu kan gini ya. Contoh ya. Jadi gini, kalau dalam kita melihat potongan untuk memahami makna dari decisiveness itu kita melihat potongan katanya. Dia itu punya akar kata yang sama dengan decision. Decisive decision. Dia itu punya akar kata yang sama. Orang tegas itu gini loh misalnya. Milih A atau B? A. Loh, tapi kalau B gini, ya meskipun B begitu, saya pilih A karena begini. Tapi kan kalau A resikonya begini, iya saya siap. Saya udah siap emang. Sudah saya hitung semua. B ada keuntungan, tapi resikonya nggak bisa saya tangani. Saya tetap pilih A, walaupun dengan resikonya begini. Clear? Saya pilih A. Itu decisiveness. Tegas. Nggak kayak gini. Oh. Pilih A atau B? A. Tapi B ada gininya. Oh iya juga ya. Nah, situ. Itu. Iya juga ya. Enakan B ya. Tapi A tadi juga ada begini. Aduh gimana ya gitu. Itu tidak decisif. Itu nggak decisif. Orang tegas. Jadi buat teman-teman yang tidak tegas, jangan harap bisa membangun yang namanya executive presence. Karena gravitasnya aja nggak kebangun. Padahal gravitas itu 67% tadi. Wibawanya nggak kebangun. Saya kasih contoh deh misalnya. Ada orang nih ya, ini punya tim nih. Ini punya tim itu melanggar value perusahaan. Pokoknya dia melakukan sesuatu yang kurang ajar lah. Wah, kalau kurang ajar gini harus dikasih peringatan nih. Itu. Jelas tuh harus dikasih peringatan. Nggak boleh didiemin. Tapi bos itu penjualannya paling tinggi. Waduh gimana ya? Nah nggak tegas itu namanya. Waduh gimana ya? Mau ngasih peringatan, tapi dia paling tinggi. Kalau dia tersinggung nanti gimana ya? Nanti dia nggak mau jualan lagi kalau tersinggung. Tapi kalau dibiarin, perilakunya kurang ajar. Aduh, gimana ya? Nah itu tidak decisif namanya. Decisif itu begini. Perilakunya kurang ajar. Wah ini harus diingetin. Ditegur nih. Tapi dia penjualannya paling tinggi. Oh iya. Saya tahu penjualannya paling tinggi dan saya apresiasi itu. Tapi ini hal yang berbeda. Penjualannya tinggi itu layak dipuji. Tapi perilakunya yang kurang ajar itu layak ditegur dan dikasih hukuman. Itu decisif. Tapi nanti kalau dia ditegur, dia nggak enak gimana? Terus dia nanti jadi malas jualan. Ya memang kita nggak boleh ngandelin satu orang. Kalau gara-gara dia kurang ajar ditegur terus dia malas jualan, ya emang dia nggak niat ngabdi di perusahaan kita berarti.
Buat apa kita mempertahankan orang yang kayak begitu? Malah ngerusak. Ya kita harus bangun orang lain supaya sekualitas dia. Resikonya di situ. Nah, coba. Itu namanya decisif. Ya. Teman-teman, kalau dalam situasi yang sulit dan rumit, ngobrol sama orang decisif, teman-teman tenang nggak? Kira-kira. Dalam kondisi rumit, bulet, lalu ngobrolnya sama orang decisif, lebih tenang. Lebih merasakan keamanan gitu loh. Ada kepastian. Itu namanya decisiveness. Jadi kita inklusif, tapi decisif juga gitu loh. Kalau dulu itu dulu itu saya rajin ikut pengajian. Kata ustadz saya tuh gini, bahasa ustadz saya ya, membaur tidak melebur. Cie. Mas Novan ngerti istilah itu ya. Membaur tidak melebur ya. Jadi kita membaur, inklusif, tapi kita tidak melebur gitu loh. Kita decisif, kita clear. Sikap kita tuh clear. Ya, enggak. Mana yang ya, mana yang enggak. Gitu. Itu inklusif dan decisif sekaligus. Nah. Dan bagi orang Indonesia, ini kasus yang saya temui sendiri. Salah satu kelemahan leader-leader di Indonesia, khususnya, wabil khusus di sebagian besar daerah Pulau Jawa, itu adalah soal decisiveness. Betul, nggak enakan, Pak Baharudin. Ya, Mbak Sri Devi, nggak enakan. Itu problemnya. Nah. Jangan sampai membaur dan melebur, malah hancur lebur. Mas Nova. Ya. Jadi trait yang nomor 2 yang membangun gravitas wibawa kita itu adalah namanya decisiveness. Mertua saya orang Sulawesi, nggak ada kata nggak enakan. Ya. Lantas apa dong nomor 1? Apa dong ciri orang yang punya gravitas wibawa, sehingga executive presence-nya kuat? Oke, direct, karakter atau percaya diri. Nomor 1 sama-sama nggak berubah dari tahun 2012. Confidence ternyata, teman-teman. Rasa percaya diri. PD. Ada tantangan, siap. Ditantang, siap. Ya. Terus dikasih kerjaan berat, siap. Siapnya itu bukan gini. Ya siap deh, Pak. Dia optimis. Bismillah, insya Allah bisa. Tapi kan banyak kekurangan, ya belajar. Tapi yakinlah, saya yakin bisa. Dan keyakinan itu mantap. Gitu. Punya keyakinan akan sesuatu itu mantap gitu. Bismillah bisa, insya Allah diusahakan. Tapi berat, ya nanti belajarlah. Bismillah bisalah. Confident gitu loh. Confident. Confident dengan diri. Ya. Di dalam ruangan meeting misalnya, di saat semua orang tuh lagi, aduh kita nggak bisa nih. Bisa Pak. Tapi bukan asal ngecap ya. Bisa Pak, kita bisa begini. Oke bisa Pak gini. Tapi kan berat. Insya Allah Pak nanti saya belajar Pak. Kelihatan ya confidentnya ya.
Disuruh tampil ngomong di depan umum, siap Pak. Wah, ini confident. Jadi wibawa yang disebut dengan gravitas tadi, yang pengaruhnya 67% dari yang namanya executive presence, itu 6 ciri teratasnya adalah: 1, dia orangnya percaya diri. 2, decisif, tegas. Orangnya tegas. Bukan jujur dan amanah, enggak. Enggak. Tegas. Tegas. Ketiga, inklusif. Bisa gaul sama siapa aja. Diterima di mana aja. Keempat, vision. Dia jelas ngarah kemana. Ya, dan konsisten dengan arah yang dia tuju. 5, integrity. Dia punya pegangan dan berani untuk beda dari orang selama dia masih berpegang sama apa yang dia yakini. 6, dia respect sama orang lain. Respect. Biasanya tantangan dari respect itu adalah kalau mulai ketemu hal yang berbeda. Dia tetap respect, menghargai perbedaan gitu kan ya. Dia respect sama orang lain meskipun punya selera yang berbeda, punya paham berbeda, dia tetap respect sama orang lain gitu kan. Tuh. Kira-kira begitu. Menurut teman-teman, nih saya mau nanya ke teman-teman, diskusi. Dari 6 trait ini, mana yang menurut teman-teman untuk diri teman-teman sendiri ini paling menantang untuk ditingkatkan? Yang mana? Coba kasih tahu saya. Yang dirasa paling menantang untuk ditingkatkan yang mana? Ya, oke. Oh, Kak Maya, inclusiveness. Inclusiveness. Oh, inklusif ya? Oke. 3 dan 2. Respect, oke. Nomor 2, oke. 2, nomor 2 dan 3. Oke, inclusiveness karena introvert. Nah, 2, 3. Oke, Angela inclusiveness, decisiveness. Coba saya mau teman-teman yang ini dong, yang share lebih dalam. Siapa yang mau ngomong nih tentang inclusiveness? Apa yang menantang dari membangun inclusiveness? Yang dirasakan aja, boleh. Siapa nih? Monggo. Ada yang mau Saya menyampaikan? boleh. Boleh, silakan. Siapa? Kalau saya coach, Devi coach. Oh ya, siap. Ya, kalau saya tuh susahnya ini sih coach, takut ke bawah-bawah gitu. Terus kayak gimana ya kalau gabung, kan kita tuh dari kecil sering sering diajarin kalau misalnya kita berbaur dengan orang yang nggak baik gitu, takut ke bawah nggak baik. Nah, jadi itu yang ngebikin kita tuh kayak takut. Jadi agak sulit. Dan kalau boleh sedikit cerita coach, saya tuh punya saudara suami gitu, itu tepatnya paman. Jadi dulunya beliau itu preman pasar gitu. Tapi jadi juragan juga di sana. Jadi Oke. orang-orang tuh semua takut sama dia. Tapi dia itu selain jadi preman, berteman juga dengan polisi. Jadi sering kong kali kong gitu. Jadi kalau misalnya dia berkasus, polisi juga nggak berani nangkep dia karena dianya tuh suka ngasih info tentang preman ini gitu. Tapi sekarang udah tobat gitu loh, Korban coach. namanya itu. Iya, tapi udah Korban. tobat. Nah, makanya saya tuh penasaran gitu, gimana kok dia bisa gitu ya, berbaur dengan siapapun, tapi tetap punya wibawa dan dianya tuh kayak tadi yang coach bilang, punya pendirian sendiri gitu. Ya, itu preman inklusif berarti pamannya. Karena bisa gaul sama Udah polisi tobat gitu sekarang. ya. Iya. Oke, jadi eh, suka ada kekhawatiran ke bawa-bawa gitu ya. Iya, betul coach. Oke, khawatir malah ke bawa ya. Tuh. Kalau kata Ustadz saya dulu itu tersibgoh ya. Kata Mas Novan masih ingat gak istilah itu ya? Ingat. Oh ingat. Ya, oke, terima kasih. Yang lainnya ada yang mau share lagi nggak? Apa beratnya terkait dengan apa tadi inclusiveness? Kalau tadi Mbak Devi mengatakan ada kekhawatiran terbawa-bawa, kan?
Apalagi ada pengalaman tadi ya, dengan paman. Tapi ternyata pamannya preman yang inklusif ya, bisa gaul kemana-mana. Yang lain ada yang mau share mungkin? Malam, Coach. Malam-malam. Oke, Bu Eka ya? Iya, Oke, gimana Bu Eka? kalau yang inclusiveness lebih ke sepertinya bukan zona nyaman aja sih, Coach. Bukan zona nyaman aja. Boleh diceritakan? Kita lebih lebih seneng bergaul dengan yang sama gitu. Mm-mm. Misalnya em, komunitas teman-teman dengan hobi yang sama, value yang sama misalnya gitu ya. Jadi kalau keluar dari yang biasa kita kenal, kalau buat saya rasanya kok nggak berani ya gitu. Atau Oke. kurang percaya gitu, Coach. Gini, Bu Eka kan mengatakan kurang berani. Boleh diceritakan nggak ketakutannya apa yang dirasakan? Takut apa sih? Gitu. Takutnya pertama bisa jadi omongannya misalnya nggak nyambung gitu, Coach. Hal-hal yang sederhana seperti itu. Atau misalnya kita di kelompok yang profesional gitu ya, terus tiba-tiba misalnya diperkenalkan dengan kelompok yang business owner lah, misalnya seperti Coach gitu ya. Uh, Hmm. itu bisa jadi kita merasa minder kayak ilmu kita kan nyampe nggak ya gitu. Kalau goalnya ke atas ya, Coach. Kalau Oke. goalnya ke bawah bisa jadi kayak ngerasa ini level kita sama nggak ya gitu. Jadi kayak gitu sih, Coach. Ada beberapa yang nggak nyaman gitu. I see. Dan Oke. perlu belajar ya sepertinya ya, Coach ya. Supaya lebih lebih luas lagi networknya. Kalau memang, nah ini kan memang tergantung kebutuhan. Kalau memang butuh untuk menghadirkan executive presence, maka Iya, pasti perlu ditingkatkan inclusiveness. iya, Coach, benar. Karena orang kalau ngelihat kita itu bisa gaul kemana aja, deket dengan kalangan siapa aja, itu orang makin respect. Ih gila ya. Kayak tadi mungkin Mbak Devi mungkin terheran-heran, sekaligus pasti ada rasa respect tuh. Gila ya preman bisa deket sama polisi gitu kan. Bisa ya deket sama polisi ya preman loh gitu kan. Ya itu respect-respect yang muncul karena inclusiveness tadi. Tuh. Thank you, Coach. Sip, sama-sama. Nah, sekarang saya mau nanya yang tadi banyak kan kesulitannya di nomor 2, decisiveness. Boleh dong share satu orang yang merasa berat di decisiveness. Beratnya di mana kira-kira? Saya deh coach. Boleh, silakan. Ya, Wait. Eh, kalau di decisiveness itu berhubung saya di kantor itu masih ada bos lagi ya gitu. Jadi kalau saya di side ini apakah di atas di approve nggak gitu. Jadi kayak apa ya kayak belum tentu sejalan sama di atas gitu. hmm. Itu aja sih. Jadi kenapa coach? Apa yang dikhawatirkan dari itu sehingga belum decisif misalnya atau belum maksimal decisifnya? Ada pengalaman jadi kayak pernah di mendingan gini aja, udah decide gini diganti lagi, udah decide gini diganti lagi gitu, coach. Oh, jadi ya udahlah gitu ya. Males dah. Ya gitu. Mm-mm. Seperti itu, coach. Oke. Terima kasih Mbak Rati. Oke. Yang lainnya, ada lagi yang mau share? Eh, Izin coach. berarti decisiveness-nya. Apa? Iya izin tapi saya nggak ini on cam ya Oke, coach. Irma ya, silakan. Iya. Sebenarnya kadang-kadang saya merasa itu harus mempertimbangkan banyak faktor sih coach. Jadi kayak ini belum bisa memutuskan karena banyak hal yang harus saya pertimbangkan. Sebenarnya gitu sih, bukannya tidak tegas ya. Takutnya nanti kita kan memutuskan harus melihat dari banyak sisi nih. Takutnya ada yang kelewat. Gitu aja sih. Untuk beberapa hal ya coach ya. Tapi untuk yang lain mungkin kita bisa lebih tegas sih. Nah, Gitu gini, sih. kadang-kadang kita tidak bisa decisif. Nih ya, coba apa sih yang bikin kita tuh sulit decisif? Hal-hal yang bikin kita sulit decisif itu teman-teman, satu, karena hmm, karena
pertimbangannya terlalu dalam sampai akhirnya tidak mengambil keputusan secara tegas. Itu bisa membuat kita tidak menunjukkan decisiveness. Menimbang dalam itu bagus karena kan kita berusaha supaya seminim mungkin resiko yang kita alami, begitu kan? Segede mungkin manfaat yang kita dapat. Ini kan itu. Tapi dalam taraf tertentu, kalau kita pertimbangan terlalu dalam, sampai kita tidak memutuskan di saat kita harus segera memutuskan, apalagi kan misalnya keputusan itu terkait dengan orang lain, di mana orang lain itu misalnya nggak bisa jalan kalau kita belum ngambil keputusan gitu dan sebagainya. Itu malah kita kehilangan namanya decisiveness. Jadi mengambil keputusan sampai mateng itu juga tidak selalu bagus kalau nunggu terlalu mateng sampai gosong. Lalu kedua yang bikin kita sulit decisiveness itu adalah, dan biasanya ngaruh juga ke pengambilan keputusan yang tadi, karena kita itu ingin membahagiakan, ingin menyenangkan semua orang. Coba ada nggak yang suka merasa gitu? Kita itu sulit mengambil keputusan karena kita itu terlalu khawatir dengan pendapat semua orang gitu loh. Iya nggak? Karena kita ingin menyenangkan semua orang, kita khawatir dengan pendapat semua orang, maka kita jadi tidak decisif gitu. Kita nggak tegas jadinya. Makanya begini, saya tuh pernah nulis ya. Bentar. Tak buka dulu ya. Nah, teman-teman kalau misalnya mau baca, itu saya sering nulis newsletter di LinkedIn, topiknya komunikasi asertif atau assertive communication. Itu seminggu sekali atau kadang-kadang seminggu 2 kali saya nulis artikel baru. Nah, kalau misalnya langganan newsletternya kan setiap saya nulis teman-teman akan dapat notif ya. Teman-teman boleh search saya di LinkedIn, terus masuk ke newsletter saya Assertive Communication, di subscribe aja. Itu nanti yang isu-isu kayak decisiveness ini akan selalu kebahas. Terutama bagi teman-teman yang merasa butuh meningkatkan ya. Saya itu tanggal 28 Juli tahun 2025 nulis asertif kunci meraih respect. Mungkin sebagian ada yang sudah baca. Asertif ini dekat dengan decisiveness. Ya. Karena decisiveness ini dalam bahasa Indonesia kan ketegasan. Nah, asertif itu kalau di bahasa Indonesia kan, ya bahasa Indonesia yang paling pas itu tegas. Saya nulis begini. Banyak orang merasa bahwa dia akan mendapatkan respect, rasa hormat dari orang lain jika memenuhi semua keinginan orang tersebut. Jika memenuhi semua keinginan orang tersebut. Kamu mungkin pernah di situasi tersebut. Berharap dengan berkata ya pada setiap keinginan orang lain, mempersilahkan pandangan mereka tanpa kecuali, menyetujui setiap permintaan, dan diam saja kalau mereka salah atau melanggar kesepakatan, maka mereka akan menghormatimu. Nah, ada yang pernah merasa gitu nggak? Saya ulang ini ya. Banyak orang merasa bahwa dia akan mendapat respect, rasa hormat dari orang lain jika memenuhi semua keinginan orang tersebut. Kamu mungkin pernah di situasi tersebut. Berharap dengan berkata ya pada setiap keinginan orang lain, mempersilahkan pandangan mereka tanpa kecuali, menyetujui setiap permintaan, dan diam saja kalau mereka salah atau melanggar kesepakatan, maka mereka akan menghormatimu. Itu kan yang diharapkan. Kita ngambil keputusan, kita itu betul-betul merhatiin kepentingan semua orang, karena kita itu ingin dilihat sebagai pemimpin yang merhatikan mereka gitu loh. Kita itu pengennya itu dilihat sebagai pemimpin yang mengerti mereka,